Oke, kali ini kita akan melakukan sebuah perjalanan yang seru banget menelusuri kesepakatan-kesepakatan paling mendasar dalam amalan Islam. Pemandu kita adalah sebuah kitab klasik yang luar biasa, Kitab Al-Ijma karya Imam Ibnul Munzir. Di tengah lautan pendapat yang begitu beragam, pernah nggak sih Anda bertanya, sebenarnya apa inti amalan yang jadi kesepakatan mutlak? Titik temu yang bisa menyatukan semua mazhab? Nah, inilah pertanyaan utama yang akan kita jawab lewat konsep ijma. Oke, kita bedah dulu ya konsepnya. Ijma seberhananya adalah konsensus para ahli hukum Islam. Terus, kenapa ini fundamental banget? Karena ijma itu fungsinya kayak jangkar. Ia ngasih kepastian, kejelasan, dan yang paling penting, persatuan di tengah lautan perbedaan pendapat. Ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dengan kenalan sama kitabnya, lalu kita masuk ke fondasi ibadah personal, kayak bersuci dan sholat, lanjut ke aturan dalam siklus hidup, terus pilar-pilar sosial umat, dan kita tutup di puncak perjalanan spiritual seorang muslim, yaitu ibadah haji. Kita mulai dari yang paling dasar, bab-bab yang jadi gerbang untuk setiap amalan, tohoroh atau bersuci, dan sholat yang merupakan tiang agama. Nah, poin kesepakatan pertama yang dicatat oleh Ibnul Munzir adalah soal wudhu. Ini bukan sekedar ritual bersih-bersih biasa loh, ini adalah kunci mutlak sah atau tidaknya ibadah utama kita. Dan di sini kita nemuin 3 kesepakatan universal yang menarik banget. Pertama, ini harga mati, nggak ada sholat tanpa bersuci. Kedua, jelas banget apa aja yang membatalkannya, misalnya buang air atau hilang kesadaran. Dan yang ketiga, ini nunjukin betapa praktisnya syariat. Kalau seorang musafir cuma punya air sedikit, semua ulama sepakat. Dia boleh simpan airnya buat minum dan bersucinya pakai tayamum. Sebuah keringanan yang lahir dari konsensus. Sekarang, mari kita lanjut dan lihat gimana ini membangun fondasi berikutnya. Kitab Sholat. Karena perannya sebagai tiang agama, tentu aja kesepakatan dalam rukun-rukunnya jadi sangat krusial. Salah satu ijma yang paling sering kita praktikkan adalah kemudahan bagi musafir. Para ulama sepakat kalau orang yang lagi dalam perjalanan jauh boleh meringkas atau mengkosor sholat yang 4 rakaat jadi 2. Ini bukti nyata fleksibilitas dalam syariat yang disepakati tanpa ada perdebatan. Dari ritual harian, sekarang kita geser ke aturan-aturan yang menyertai siklus hidup manusia. Dari cara kita berpakaian saat menghadap Tuhan sampai cara kita dihormati di akhir hayat. Di dalam kitab pakaian, ada kesepakatan soal batasan aurat minimal waktu sholat. Buat laki-laki, yang disepakati adalah kewajiban menutup kemaluan depan dan belakang. Buat wanita merdeka, kesepakatannya lebih detail lagi. Ia wajib menutup kepalanya. Kalau sampai sholat dengan kepala terbuka, sholatnya wajib diulang. Ini adalah standar yang disepakati bersama. Berikutnya, kitab Janazah. Disinilah ijma memastikan bahwa setiap muslim, dimanapun ia berada, akan mendapatkan penghormatan terakhir yang layak dan seragam sesuai tuntunan. Ada 3 poin kesepakatan penting di sini. Pertama, ngurusin jenazah itu bukan beban individu, tapi fardu kifayah, alias kewajiban komunal. Kedua, sebuah detail yang menyentuh. Para ulama sepakat seorang istri boleh memandikan jenazah suaminya. Dan ketiga, ini bentuk penghormatan bagi kehidupan sekecil apapun. Bayi yang sempat hidup walau sesaat, disepakati wajib disolatkan. Setiap poin ini adalah pilah penghormatan yang disepakati bersama. Sekarang, kita perluas cakupannya. Dari amalan personal ke pilar-pilar yang menopang masyarakat secara keseluruhan, zakat dan puasa. Nah, disinilah ijma nunjukin kekuatan sosialnya. Dalam kitab zakat, ada kesepakatan krusial soal ambang batas minimal atau nisyab supaya zakat jadi wajib. Misalnya nih, nggak ada kewajiban zakat buat unta kalau jumlahnya di bawah 5 ekor, atau kambing di bawah 40 ekor. Buat perak, batasnya 200 dirham. Konsensus ini menciptakan standar yang jelas dan adil buat semua, memastikan beban zakat cuma ditanggung sama mereka yang mampu. Dan untuk kekayaan moneter yang udah mencapai nisabnya, para ulama sepakat di angka ini 2,5%. Coba deh bayangin, sebuah persentase kecil yang disepakati bersama, tapi waktu dikumpulkan dari seluruh umat, ini menjelma jadi sistem jaring pengaman sosial raksasa yang menopang stabilitas dan keadilan sosial selama berabad-abad. Beralih ke puasa, kesepakatannya menyentuh hal-hal praktis yang membentuk ritme komunal kita.
Para ulama sepakat kalau sahur itu sangat dianjurkan, menciptakan momen kebersamaan sebelum fajar. Mereka juga sepakat soal bedanya muntah yang nggak disengaja, yang nggak batal, dengan yang disengaja. Nah, detail-detail kayak ginilah yang bikin pengalaman puasa jutaan orang jadi seragam dan ada panduannya. Akhirnya, kita tiba di puncak perjalanan spiritual, ibadah haji. Wah, kalau di sini di tengah lautan manusia, ijma itu bukan lagi sekedar penting, tapi udah jadi sebuah keharusan mutlak untuk menyatukan jutaan jamaah dalam satu harmoni ibadah. Fondasi dari semua ini adalah kesepakatan bahwa ibadah haji itu kewajiban yang cuma dibebankan sekali seumur hidup. Dan itu pun cuma buat mereka yang punya istitoah atau kemampuan. Sebuah konsensus yang menyeimbangkan antara panggilan spiritual yang agung dengan realitas kehidupan kita. Dan ini dia inti dari ibadah haji yang disepakati. Rukun-rukun yang nggak bisa ditawar. Dimulai dengan ihram atau niat suci, dilanjutin dengan puncaknya, wukuf di Arafah. Terus tawaf ifadah mengelilingi Ka'bah, dan diakhiri dengan sa'i. Konsensusnya tegas banget. Kalau salah satu dari pilar ini kelewat, seluruh perjalanan haji dianggap nggak sah. Coba bayangin kalau nggak ada kesepakatan ini. Ibadah haji bisa jadi kacau balau. Selama dalam keadaan suci atau ihram, ada juga larangan-larangan yang disepakati bersama. Tujuannya adalah untuk menanggalkan semua simbol status duniawi. Dengan larangan yang sama untuk semua, dari raja sampai rakyat biasa, terciptalah sebuah keadaan spiritual di mana semua setara di hadapan Tuhan. Jadi intinya apa sih? Apa yang dilakukan oleh Ibnul Munzir dalam kitabnya ini bukan sekedar bikin daftar aturan. Ini adalah sebuah proyek besar untuk mendokumentasikan titik-titik temu, untuk memberikan fondasi yang kokoh dan stabil bagi amalan umat Islam. Perjalanan kita hari ini membuktikan bahwa ijma atau konsensus para ulama itu ibarat benang merah yang tersembunyi tapi kuat banget. Ia mengikat amalan-amalan kita dari hal yang paling pribadi seperti wudhu sampai ritual kolosal seperti haji menjadi satu kesatuan yang indah. Sebagai penutup, mari kita renungkan sejenak. Setelah melihat betapa pentingnya kesepakatan di masa lalu untuk menciptakan stabilitas dan persatuan, pertanyaan buat kita adalah, di tengah dunia modern yang penuh perubahan dan perbedaan, apa sih makna dan peran dari sebuah kesepakatan dan tradisi bagi kita hari ini?